Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 7 ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Ami yang telah memberikan waktunya untuk kami presentasi mengenai tugas ventilasi tambang. Dan kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi tentang jaringan ventilasi di mana terdiri dari perhitungan head loss dan air horsepower. Sebelumnya saya di sini ingin mengenalkan anggota dari kelompok 7 yang beranggotakan Abdul Malik Lantip dengan NIM 2019 10 90 10 09. Berikutnya ada Yunita Kusmiawati dengan NIM 2019 10 90 10 24. Dan berikutnya ada saudara Kais Altoilah dengan NIM 2019 10 90 10 39. Dan yang terakhir dengan saya sendiri yaitu Reza Dina Daniar dengan NIM 2019 10 90 10 53. Sebelumnya di sini saya akan menyampaikan dengan apa sih ventilasi tambang itu sendiri? Ya, ventilasi tambang merupakan kegiatan pengendalian terhadap pergerakan udara atau aliran udara tambang. Dan tujuan dari ventilasi tambang sendiri yaitu menyediakan udara segar dengan kuantitas dan kualitas yang cukup baik, kemudian mengalirkan serta membagi udara segar terhadap kedalaman tambang sehingga tercipta kondisi kerja yang aman dan nyaman bagi para pekerja tambang maupun proses penambangannya. Berikutnya yaitu ada materi tujuan ventilasi tambang dan yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya ada tujuan ventilasi tambang. Nah, tujuan ventilasi tambang yaitu yang pertama, menjaga kondisi udara yang berada di dalam tambang bawah tanah agar tetap aman dan efektif untuk lingkungan kerja. Yang kedua, memanajemen kadar oksigen pada tambang bawah tanah dan menetralisir zat-zat berbahaya. Yang ketiga, mengencerkan konsentrasi gas-gas beracun dan berbahaya di dalam lokasi tambang. Kemudian ada elemen pendukung dalam membuat sistem ventilasi tambang. Yang pertama ada struktur jaringan, meliputi geometri, jalur udara, posisi, regulator, dan fan. Yang kedua ada data pengukuran di lapangan. Yang ketiga ada perhitungan, meliputi debit udara, resistansi, temperatur, dan lainnya. Kemudian yang keempat ada fan, yaitu karakteristik dan tekanan pada fan. Kemudian ada prinsip udara pada jaringan ventilasi tambang. Yang pertama, aliran udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, yaitu tempat dengan suhu rendah ke suhu yang tinggi. Yang kedua, udara lebih banyak mengalir pada jalur ventilasi dengan resistansi atau tahanan yang lebih kecil. Yang ketiga, tekanan ventilasi harus memperhatikan tekanan atmosfer, bisa positif, blowing, atau negatif, exhausting. Yang keempat, aliran udara mengikuti hukum kuadrat, yaitu hubungan kuantiti dan tekanan. Apabila kuantiti diperbesar 2 kali lipat, maka akan dibutuhkan tekanan sebesar 4 kali lipat. Nah, kemudian perhitungan head loss dan air horsepower. Materi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih kepada Saudara Lantip atas penjelasannya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan head loss. Dalam perhitungan head loss, yang pertama kali harus dicari, yang pertama yaitu friction loss. Besarnya head loss akibat gesekan dalam aliran udara melalui lubang bukaan di tambang bawah tanah itu sekitar 70% hingga 90% dari total kehilangan head loss. Friction loss merupakan fungsi dari kecepatan aliran udara, kekasaran muka lubang bukaan, konfigurasi yang ada di dalam lubang bukaan, karakteristik lubang bukaan, dan dimensi lubang bukaan. Friction loss dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Atkinson, yakni HF sama dengan KPLQ pangkat 2 per A pangkat 3, atau HF sama dengan KPLV pangkat 2 per A, di mana HF sama dengan friction loss atau inch water, V sama dengan kecepatan aliran,
K sama dengan faktor gesekan atau densitas udara standar LB min pangkat 2 per FT pangkat 4. A sama dengan luas penampang saluran atau FT pangkat 2. S sama dengan rubbing surface atau FT pangkat 2 sama dengan PL. P sama dengan keliling saluran atau FT. L sama dengan panjang saluran atau FT. Dan Q sama dengan debit udara atau CFM. Selanjutnya, yang kedua yaitu kita mencari shock loss. Shock loss terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan arah aliran dalam saluran atau luas penampang saluran udara dan merupakan tambahan terhadap friction loss. Walaupun besarnya hanya sekitar 10% sampai 30% dari head loss total di dalam ventilasi tambang, tapi tetap harus diperhatikan. Berdasarkan sumber yang menimbulkan shock loss, pada dasarnya berkurangnya tekanan sebanding dengan kuadrat kecepatan atau berbanding lurus dengan velocity head. Perhitungan shock loss dapat dilakukan secara langsung sebagai berikut. Perhitungan shock loss. Hx dalam inci air dapat dihitung dari velocity head, yakni Hx sama dengan X kali HV. Di mana HV itu dicari dengan menggunakan persamaan WV pangkat 2 per 2G. Di mana seperti yang sudah diterangkan bahwa Hx adalah besarnya shock loss, X sama dengan faktor shock loss, HV sama dengan nilai main velocity head, W sama dengan besarnya densitas udara, V sama dengan besarnya kecepatan udara, dan G sama dengan gravitasi udara. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Yunita. Untuk selanjutnya ada head loss. Aliran udara terjadi karena adanya perbedaan tekanan yang ditimbulkan antar dua titik dalam sistem. Energi yang diberikan untuk mendapatkan aliran yang tunak atau steady digunakan untuk menimbulkan perbedaan tekanan dan mengatasi kehilangan aliran atau HL. Head loss dalam aliran udara fluida dibagi atas dua komponen, yaitu friction loss atau HF dan shock loss atau HX. Dengan demikian, head loss dapat ditulis menggunakan persamaan HL sama dengan HF ditambah HX. Friction loss menggambarkan head loss pada aliran yang linier melalui saluran dengan luas penampang yang tetap. Sedangkan shock loss adalah head loss yang dihasilkan dari perubahan aliran atau luas penampang dari saluran. Juga dapat terjadi pada inlet atau titik-titik keluaran dari sistem, belokan atau percabangan, dan halangan-halangan yang terjadi pada saluran. Head loss merupakan jumlah dari friction loss dan shock loss, sehingga persamaannya dapat ditulis menggunakan HL sama dengan HF ditambah HX sama dengan KP dikali dalam kurung L ditambah LE dikali Q pangkat 2 per 5,2 kali A pangkat 3, di mana HL merupakan besarnya head loss, LE merupakan panjang ekuivalen, K yang merupakan faktor gesekan untuk densitas udara standar, dan P keliling penampang saluran, Q merupakan debit udara, A luas penampang saluran, dan L merupakan panjang saluran. Selanjutnya ada perhitungan air horsepower. Air horsepower merupakan daya yang dibutuhkan untuk mengatasi kehilangan energi dalam aliran udara. Air horsepower atau PA dapat ditulis menggunakan persamaan PA sama dengan PQ sama dengan 5,2 Hg LBFT per menit atau PA sama dengan 5,2 Hg per 33.000 sama dengan Hg per 6.346 dikali HP. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan suatu video mengenai sistem ventilasi tambang pada perusahaan, yaitu pada PT Freeport. Kita ketahui PT Freeport ini memiliki dua jenis area pertambangan, yaitu area penambangan open pit, yaitu pada tambang Grasberg yang memiliki ketinggian kurang lebih 4.500 di atas permukaan laut, dan closed pit
yang biasa disebut dengan tambang underground yang terletak di bawah tanah dengan ketinggian kurang lebih 4.000 di atas permukaan laut. Kondisi tambang underground yang terletak di bawah tanah ini memerlukan suatu sistem ventilasi yang cukup memadai sebagai alat pertukaran udara di dalam tambang yang digunakan untuk para pekerja tambang. Udara yang bersih di dalam tambang akan sangat berpengaruh pada proses produksi, karena hal menyangkut terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dari karyawan. Udara kotor maupun debu yang dihasilkan dari proses peledakan atau blasting menyebabkan kondisi udara yang buruk dalam ruangan bawah tanah. PT Freeport Indonesia menggunakan sistem DOM atau DOM. DOM adalah suatu sistem ventilasi yang digunakan di tambang bawah tanah atau underground mining yang berfungsi untuk menyalurkan angin segar sebagai penghisap angin kotor, panas, dan kelembapan dari area kerja tambang bawah tanah dengan dialirkan melalui beberapa terowongan hisap, ventilasi, dan lubang ventilasi. Adapun tujuan dari dibuatnya dome fan tambang bawah tanah ini antara lain: yang pertama, untuk menyediakan udara bersih dan oksigen yang cukup dan memadai untuk kebutuhan pernafasan pekerja tambang dan proses kegiatan di dalam tambang bawah tanah. Yang kedua, untuk mengencerkan konsentrasi gas-gas beracun dan berbahaya dan debu dalam tambang sampai di bawah nilai ambang batas dan mengeluarkannya dari dalam tambang. Yang ketiga, menjaga suhu dan kelembaban udara tambang bawah tanah sehingga dapat menjaga kenyamanan bagi para pekerja. Pada dasarnya, dome fan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengendalikan udara dalam tambang bawah tanah. Pengendalian kuantitas dan kualitas udara bersih ini berkaitan dengan beberapa masalah yang berhubungan dengan perpindahan udara di dalam tambang bawah tanah. Arah aliran dan jumlah aliran udara yang akan dialirkan pada tambang bawah tanah harus diperhatikan. Dalam pengendalian kualitas dan kuantitas udara ini yang dilakukan baik secara kimia maupun secara fisik, udara segar perlu dipasok dan pengotor seperti debu, gas, dan udara lembab harus dikeluarkan oleh sistem ventilasi tambang bawah tanah ini. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor tersebut, maka kebutuhan udara segar dalam tambang bawah tanah kadang-kadang lebih besar daripada 200 CFM per orang atau bahkan hingga 2000 CFM per orang, sehingga perlu diperhatikan dengan baik dan benar. Kondisi seperti ini sudah banyak yang menyediakan aliran udara sebanyak 10-20 ton udara segar yang siap dipasok ke dalam tambang bawah tanah. Per ton mineral tertambang, ventilasi tambang biasanya merupakan contoh aliran tuna atau steady, artinya tidak ada satupun variabel yang merupakan fungsi dari waktu. Salah satu tujuan dari perhitungan dome fan pada tambang bawah tanah ini adalah untuk penentuan kuantitas udara dan untung rugi yang keduanya dapat dihitung berdasarkan perbedaan energi. Dome fan pada tambang bawah tanah ini digunakan untuk memenuhi persyaratan kenyamanan dan keamanan kerja di tambang bawah tanah yang berkelanjutan dan berpengaruh terhadap meningkatnya efisiensi dan juga meningkatnya produksi. Sekian presentasi video dari kelompok 7. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.